Saudara, hari ini kita memasuki bulan baru. Kalau saudara bukan jemaat baru, saudara pasti tahu ya. Tahun ini Tuhan lagi memberikan sebuah tema, yaitu rebuild. Yaitu membangun ulang. Ada hal-hal dalam kehidupan kita, Tuhan mau dibangun ulang supaya kita ini imannya semakin teguh. Supaya kita ini pengharapannya terus terarah kepada Tuhan. Yuk, saudara boleh nggak katakan sama-sama, dibangun ulang supaya imannya teguh dan pengharapannya terarah kepada Tuhan. Saya ulangi ya, kita katakan sama-sama, sebab ini yang Tuhan mau kita capai saudara. Dibangun ulang supaya iman semakin teguh dan pengharapan terarah kepada Tuhan. 2, 3, dibangun ulang supaya iman semakin teguh dan pengharapan terarah kepada Tuhan. Nah, tema bulan ini tolong tampilkan ya. Kita mau belajar dari parables atau saudara perumpamaan ya, supaya saudara semakin tahu kekayaan firman ya. Salah satu cara Tuhan mengajar adalah memakai perumpamaan ya. Dan perumpamaan ini bukan cuma di kitab Injil, makanya kita tulis perumpamaan kitab Injil. Kita mau fokus kepada ada sekitar 30-an, saya bilang 30-an saudara, karena ada yang setuju dan tidak setuju, katanya ini perumpamaan atau bukan, tapi 30-an itu pasti saudara ya. Nah, karena kalau saudara ke kitab Amsal misalnya, itu ada juga perumpamaan saudara. Tapi bulan ini kita akan dengar semua perumpamaan yang ada di kitab Injil. Nah, sebelum saya membagikan apa yang Tuhan gerakkan untuk saya bagikan kepada saudara-saudara, ada 3 hal sederhana yang saudara mesti tangkap tentang perumpamaan, supaya saudara semakin mengapresiasi. Dan di bulan ini, saudara semakin mau dengarkan pengajarkan tentang perumpamaan saudara. Yang pertama, kita mau lihat, apa sih maksud Yesus membuat perumpamaan ya? Mari kita baca dulu pernyataan yang pertama saudara. Apa maksud Yesus saudara? Kalimat yang pertama, 2, 3. Menyentuh hati semua orang untuk tertarik mengikuti dan dapat mengikuti menerima pengajarannya lebih mendalam. Jadi Tuhan bikin perumpamaan bukan hanya sekedar pengen tampilkan sesuatu yang beda, bukan saudara. Tapi Tuhan ingin menyentuh hati setiap kita. Yuk, makanya rindu bulan ini hati saudara semakin disentuh sehingga saudara pengen pengajaran yang lebih dalam. Tetapi kalau saudara baca di ayat-ayat, tapi kita tidak buka ayatnya saudara, Tuhan pakai perumpamaan juga karena begini saudara. Yuk kita baca kalimat selanjutnya saudara. 2, 3. Tuhan mengerti bahwa kebenaran bukanlah musik yang manis bagi semua telinga. Nah, maksudnya gini saudara ya. Saya pinjem ada seseorang tulis gini. Itu ada orang-orang ya, biarpun pengajaran Yesus sebetulnya menarik, mereka nggak tertarik saudara. Ada orang nggak tertarik saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan pakai perumpamaan. Tuhan pernah bilang di kitab Matius, supaya katanya kalau orang-orang yang lapar akan Tuhan ya, lapar akan kebenaran-kebenaran, dia semakin mendapatkan kebenaran. Tapi yang nggak tertarik, ya udah, cuma dapat cerita. Jadi Tuhan tuh bijak, udahlah nggak usah dipaksa kalau orang nggak mau tertarik. Enggak-enggaknya ceritanya mungkin menyentuh hati dia saudara. Tapi saudara, Tuhan mau menyentuh hati setiap kita. Amin saudara. Yuk siapkan 3 minggu ke depan ada khotbah tentang perumpamaan, itu menyentuh hati saudara. Yang kedua saudara, ya tolong selanjutnya saudara, Tuhan itu memakai kisah utama perumpamaan dalam kesederhanaan dan keseharian. Jadi Tuhan mau tunjukkan loh, Tuhan peduli dalam keseharian saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan tahu di keseharian saudara, saudara menangis, saudara bergumul. Di keseharian saudara, mungkin saudara di hari Minggu gak kelihatan saudara. Tapi Tuhan tahu keseharian saudara. Makanya Tuhan pakai saudara hal-hal yang sehari-hari bisa dilihat dan didengar. Dia pakai tanaman dalam menceritakan perumpamaan. Dia pakai soal benih, dia pakai soal penabur. Dia juga memilih binatang atau domba utamanya tentang perumpamaan. Dia pakai mata uang, itu kan tiap hari kita lihat mata uang saudara ya. Dan dia juga pakai cerita tentang apa yang terjadi di keluarga. Pesta yang dibuat, pernikahan yang dibuat. Dia pakai topik-topik yang sangat dikenal tentang cinta, tentang pengampunan, tentang kesetiaan, doa dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memperhatikan keseharian kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara.
Ya, jadi kalau kadang-kadang saudara merasa, Tuhan perhatikan saya enggak? Tuhan perhatikan saudara. Perumpamaan dipakai dalam kesederhanaan untuk menyatakan dia memperhatikan. Ketiga, saudara, ya, tolong yang ketiga satu lagi sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, saudara. Karena di khotbah hari ini akan menyentuh hal ini, saudara, ya. Yuk kita baca sama-sama, saudara, ya. Kita baca sama-sama, saudara. Yang infonya saudara nggak perlu baca, ya. Infonya saya cuma mau kasih tahu, jumlah perumpamaan itu puluhan, ya. Kalau kitab Matius dan Lukas paling banyak mencatat perumpamaan, dan kalau di kitab Yohanes tidak ada cerita perumpamaan, saudara. Tapi mari kita baca yang semua di atasnya. 2, 3. Nilai pengajaran di balik kesederhanaan perumpamaan. Pengajaran-pengajaran perumpamaan, walau sederhana, sering menantang cara kita memandang dunia dan memberi prinsip-prinsip kehidupan yang bertujuan membentuk kita menuju keserupaan Kristus. Jadi gini, saudara. Sebelum saudara percaya Tuhan, saudara punya cara pandang, ya. Pasti saudara tuh punya cara pandang. Cara pandangnya bisa baik loh, saudara. Tapi kita sudah mengerti yang baik itu belum tentu benar. Boleh katakan sama-sama, yang baik itu belum tentu benar. 2, 3. Yang baik itu belum tentu benar. Makanya Tuhan tantang, ya, untuk pastikan, walaupun kamu pegang dan selama waktu kamu belum kenal Tuhan, kamu anggap baik. Ingat, itu belum tentu baik. Itu belum tentu benar maksudnya, saudara. Baik, tapi belum tentu benar, saudara. Adalah misalnya, saudara, ya, daripada ribut, bohong putih aja, masih loh banyak. Bohong putih ada, saudara. Bohong putih nggak ada. Bohong ya bohong. Bohong adalah dusta dan dusta adalah dosa. Tapi kadang-kadang kan kita begitu kan. Ada bohong putih. Demi terciptai perdamaian di rumah tangga, kadang-kadang suami harus berbohong sama istri katanya, saudara. No, kita mesti robah, saudara. Ini nanti yang Tuhan akan tantang. Ya, sekarang kita mau belajar apa yang Tuhan mau ajarkan, tampilkan tema firman Tuhan hari ini. Dari perumpamaan yang sebentar kita akan baca. Perumpamaan kali ini pendek sekali, saudara. Saya nggak tahu kenapa saya digerakkan untuk membahas ini. Ini ada 2 perumpamaan, disebutnya perumpamaan kembar pengertiannya. Kembar pengertiannya, saudara. Perumpamaan yang nomor 1 ayat aja. Perumpamaan nomor 2 ayat aja, saudara. Tapi mereka kembar dalam pengertiannya. Khususnya mau mengingatkan, pastikan saudara menerima yang Tuhan sudah sediakan. Karena saudara masih percayakan, semua yang Tuhan sediakan semata-mata untuk kebaikan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kalau kita nggak mau terima, kita yang rugi, saudara. Ada kebaikan Tuhan yang tidak kita alami. Sekarang kita baca ayatnya, tolong diklik. Mari kita baca ayatnya. Nah, saya mau menunjukkan kekembarannya, saudara, ya. Makanya saudara melihat ada permainan warna, ya. Bukan saya senang warna-warni, bukan, saudara. Tapi saudara menangkap kekembarannya, ya. Kita melihat ada yang diwarnain putih tapi ditebalkan, ada yang diwarnai warna merah, dan ada yang diwarnakan warna orange, ya. Nah, itu menunjukkan kekembaran dari 2 bagian perumpamaan ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual miliknya lalu membeli mutiara itu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Mari saudara, kita mau lihat sekarang, ya, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kembarnya pengertian dari 2 perumpamaan ini. Tolong tampilkan, saudara. Nah, saudara bisa melihat kembarnya, ya. Nomor 1, ya, tadi saudara lihat di warna putih, ya. Dua perumpamaan ini mengingatkan kerajaan sorga, memberi gambaran kerajaan sorga. Saudara, kerajaan sorga bukan tempat kita pulang aja, saudara. Tapi salah satu pengertiannya, disinilah saudara melihat keberadaan, kebesaran Tuhan. Seperti kalau saudara lihat IKN, ya. Saudara melihat masa depan ibu kota Indonesia indahnya kayak apa, saudara. Ya. Walaupun mungkin baru nonton di TV, ya, saudara. Ya. Sekarang udah dibuka sih untuk umum. Kalau sempat nanti kita pergi bareng-bareng, saudara. Saudara, tapi kita melihat di sini kebesaran Tuhan loh. Saudara mau
dibawa, sadar loh. Kita punya Tuhan yang mempunyai kebesaran, digambarkan kerajaan sorga. Dan yang kedua saudara, boleh katakan sama-sama saudara, yang digaris dan ditebalkan saja hurufnya 2, 3. Kebesaran keberadaan Tuhan ini bukan cuma berharga, tetapi tak terduga. Kenapa demikian saudara? Karena pakai 2 ilustrasi. Pertama adalah harta terpendam. Harta terpendam, harta yang apa saudara? Itu harta yang pasti ada, tapi nggak diketahui sebelumnya, betul kan? Makanya kita sebut harta terpendam. Jadi ada orang mungkin satu waktu menggali, karena memang ada beberapa cerita loh, benar-benar kisah yang nyata saudara. Dia tidak duga, dia membeli sebuah tanah. Jadi sebenarnya cerita ini saudara memang dalam keseharian ada pernah terjadi saudara. Tiba-tiba dia sedang menggali, padahal dia menggali tanah itu untuk menanam sebuah pohon barangkali. Atau mungkin menggali tanah itu pengen menaruh fondasi untuk bangunan selanjutnya. Tiba-tiba ditemukan sebuah harta. Saya ingat saudara, waktu saya pernah baca sebuah berita saudara. Seorang di Amerika sedang membongkar bagian belakang daripada rumahnya saudara. Tiba-tiba menemukan emas yang seharga dirupiahkan 11 miliar rupiah. Bukan main-main saudara, 11 miliar rupiah kalau dirupiahkan saudara. Memang kalau buat orang Amerika gede sekali enggak, tapi buat orang Indonesia, buat kita mungkin miliar masih gede sekali saudara ya. Belum pernah ngelihat miliar ya saudara ya. Saudara, itu yang Tuhan mau katakan, harta terpendam. Ada satu hal yang saudara masih enggak duga, hari ini Tuhan mau ingatkan loh. Saudara enggak duga bahwa saudara diberikan itu. Saudara enggak duga. Dan kedua, mutiara berharga. Saudara, lebih tepatnya mutiara berharga. Mutiara berharga maksud gini, kan tadi dalam ilustrasi ada pedagang, ada orang ini biasa dagang mutiara. Tentu sebelum dia bisa berdagang, dia cari dulu saudara, mutiara yang bisa dijual kan. Nah satu hari dikatakan, dia menemukan mutiara berharga ini artinya mutiara yang langka, indahnya itu langka. Nggak seperti biasanya saudara. Dan kita lihat yang ketiga kesamaannya. Apa respon 2 orang ini saudara ya? Ketika yang satu nemuin harta yang terpendam, yang satu pedagang yang menemukan mutiara yang langka indahnya, mereka sama-sama apa saudara? Ya, menjual seluruh, bukan sebagian miliknya, supaya mereka bisa bayar yang mereka temukan itu. Mereka nggak main-main saudara, mereka pertaruhkan semua harta mereka. Mereka jual, supaya mereka bisa mendapatkan hal tersebut. Saudara, sekarang saya hubungkan dengan tema kita ya. Tentunya ada maksud Tuhan memilih ini. Ya, tolong diklik selanjutnya. Saudara, ya, boleh kita baca dulu saudara, sekali lagi yang di atas saudara, ya. 2, 3. Salah satu tujuan utama Tuhan dalam merebuild atau membangun ulang adalah menjadikan kita semakin serupa dengannya, yang mustahil dilakukan dengan kekuatan kita. Namun Tuhan tidak bekerja setengah-setengah dengan memberi semua yang Ia sediakan untuk memampukan perubahan itu bisa terjadi. Saudara, jangan lupa ya, Tuhan tidak stop sampai menyelamatkan saudara. Kalau Tuhan stop sampai menyelamatkan saudara dari dosa-dosa saudara, mengampuni saudara, walaupun keselamatan diberikan untuk selama-lamanya, saudara bisa buang. Kenapa saudara? Karena saudara jadi musuh iblis begitu diselamatkan. Dan iblis selama masih di dunia ini punya hak menyerang dan menggoda saudara. Makanya saudara, kita harus bertumbuh kuat. Dan bertumbuh kuat itu Tuhan bilang, Tuhan gak punya standar yang lain. Standarnya cuma satu, semua orang standarnya sama. Yang percaya sama Yesus, Tuhan mau entah saya sebagai pendeta di sini, atau saudara cuma jemaat yang duduk, mungkin Pak Hendrik yang duduk di ujung di sana saudara, standarnya sama. Tuhan mau semua semakin serupa Kristus. Yang mengerti tolong katakan amin. Nah tapi ini memang saudara, ini memang kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Makanya Tuhan sediakan supaya itu semua bisa terjadi. Pelajaran pertama perempuan ini, cuma ada 2 pelajaran saudara. Pelajaran pertamanya apa saudara? Boleh nggak kita baca sama-sama saudara? 2, 3. Tuhan sudah menyediakan yang kita butuhkan, tapi belum kita terima. Itu sebabnya kita diajak, ya kita lewatin yang tanda kurung saudara, maaf ya. Kita lewatin tanda kurung, kita baca tapi lewatin tanda kurung saudara ya. Itu hanya penegasan aja.
Itu diajak bukan diajakan saudara. Maaf salah tik ya. Yuk kita baca lagi semua. 2, 3. Tuhan sudah menyediakan yang kita butuhkan tapi belum kita terima. Itulah sebabnya kita diajak menerima yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saudara, tidak peduli berapa lama pun saudara ikut Tuhan. Mungkin saudara bilang, Pak John, saya udah 30 tahun ikut Tuhan. Puji Tuhan. Pak John, saya 20 tahun ikut Tuhan. Puji Tuhan. Pak John, saya bahkan mungkin udah seumur hidup saya nih, saya udah umur 60, saya ikut Tuhan, puji Tuhan. Tapi saudara belum terima loh semua yang Tuhan mau berikan. Kenapa? Karena nomor pertama kita belum sanggup menerima semuanya. Dan saudara, karena proses perubahan kita tuh perlu waktu, tapi Tuhan mau sediakan terus. Nah kadang-kadang kita tuh jadi mundur, kita tuh jadi lemah, karena apa saudara? Kita tidak menerima yang Tuhan sudah sediakan. Perumpamannya mengingatkan. Ada yang Tuhan sudah sediakan seperti harta karun yang terpendam. Itu ada, jangan ragukan. Tapi mungkin saudara belum menyadari. Hari ini sudah dibikin sadar. Saya butuh ini loh. Kalau saya mau berubah semakin serupa Kristus. Saya mau kuat dalam Tuhan apapun tantangan. Saya boleh hidup saya berguna dan berdampak. Saya harus alami ini terus. Apalagi saudara, tolong diklik. Ini ayat bagus sekali saudara. Ya, saya diberkati sekali saudara. Ya, untuk khotbahan saya diberkati. Saya memilih terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Karena dengan simpelnya ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan tuh masih giat bekerja. Saudara ngerti dong kata giat saudara? Artinya masih semangatnya terus dan melakukannya dengan apa ya? Dengan segala upaya gitu, saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Stop dulu saudara. Jadi Tuhan bilang Allah tuh terus giat bekerja. Makanya saudara akan terus mendapat hal-hal yang saudara bilang, saya nggak pikirin. Nah ini harta terpendam saudara. Ini dia harta terpendam saudara. Tapi sekali lagi Tuhan giat bekerja dalam diri kita untuk apa saudara? Bikin kita kaya? No. Kaya itu cuma dampak saudara. Tapi bikin kita berubah. Semakin serupa Kristus. Teguh imannya. Pengharapannya terarah sama Tuhan. Makanya kalau perubahan ini terjadi saudara. Harusnya terjadi ini saudara. Dan ini belum terjadi makanya saudara. Ya, ayat 21 bilang apa saudara? 2, 3. Hendaknya Allah dimuliakan turun-temurun di dalam jemaat melalui Kristus Yesus. Stop aja. Harusnya saudara, ini kan nyambung dengan tema gereja yang dikhotbahkan sepanjang bulan lalu. Harusnya di gereja itu saudara, orang tuh bilang, wih ngelihat orang-orang gereja, hebat Tuhannya. Sekarang banyakan, orang Kristen, dosa apa yang orang Kristen buat yang orang dunia buat yang orang Kristen gak buat? Gereja jagonya berantem, bertikai. Saudara kan menyedihkan saudara. Tapi kenapa saudara? Karena gereja, hari ini saya baru minggu lalu dapat ini, tolong diklik. Saudara katanya ada namanya generasi strawberry. Siapa yang tahu saudara generasi strawberry? Berapa banyak yang udah dengar? Oh ada ya beberapa orang saudara. Generasi strawberry katanya generasi gini saudara. Katanya ya menurut yang saya baca. Ini biasanya yang 20 tahunan ke bawah. Jadi kebanyakan saudara yang dari atas 20 tahun lolos. Ini katanya saudara, karena 20 tahun ini kita kan, anak-anak kita tuh semakin mendapatkan fasilitas, atau kadang-kadang yang punya anak cuma 1, cuma 2, dulu kan kita 7, 8 saudara orang tua kita, atau kayak kopi cam 12 ya. Jadi saudara, kasih sayang orang tua itu terpecah habis. Kita dipaksa banyak mandiri. Nah ini enggak saudara, dikolokin. Makanya katanya orang-orang gini saudara, gampang ngambek, dikit-dikit maunya healing, ngerti gak saudara? Liburan lagi, libur zaman dulu mah paling setahun sekali kita liburan ya. Tapi ini dikit-dikit liburan lagi, capek lah. Saudara katanya seperti stroberi, penampilannya menarikan stroberi saudara. Tapi dipencet dikit langsung saudara, hancur. Dia gampang busuk saudara. Tapi saudara, waktu saya dengar ini saudara, sebetulnya generasi strawberry bukan cuma anak-anak umur 20 tahun. Secara rohani,
Banyak orang Kristen masih generasi stroberi. Ketawanya kapan, saudara? Waktu punya masalah. Nggak mau ibadah, punya masalah. Ngambek sama Tuhan, punya masalah, saudara. Healing dulu, tapi healingnya apa, saudara? Mau jauh dari Tuhan dulu. Heran lu, saudara, ada orang berani gitu. Sementara, ini saya dengar sendiri, saudara. Saya mau jauh dulu dari yang berbau agama. Saudara, hati-hati. Tapi terjadi karena apa, saudara? Karena kita tidak menerima yang harusnya kita terima. Sebetulnya coba diklik ya. Bicara soal menerima. Sebetulnya semua orang tuh senang menerima. Yang setuju katakan amin, saudara. Nggak ada orang yang nggak senang menerima kado. Ya. Apalagi menerima dari Tuhan. Tapi banyak kali tuh kita cuma mau menerima yang sebetulnya bukan esensial, bukan hal yang paling utama. Bukan menjawab kebutuhan yang utama, tapi yang sementara. Dan sebenarnya yang kita pengen dapat seringkali itu sebenarnya cuma dampak kekayaan. Tadi saya bilang kan, berkat Tuhan, kata firman Tuhan, menjadikan orang kaya. Kalau saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bertumbuh dengan benar, kekayaan akan mudah menjadi bagian saudara. Amin, saudara. Dikatakan orang benar akan dipenuhi dengan hikmat. Jadi saudara nggak usah cari-cari kepintaran. Walaupun saya bukan mengata jangan sekolah, saudara ya. Tapi saudara akan semakin berhikmat, bukan malah ngabisin waktu. Sekarang Pak John kan kekayaan pengetahuan tuh begitu banyak di Google. Harus sering ke Om Google katanya, saudara. Tapi lupa doa. Promosi karir dan lain sebagainya. Saudara, yuk menerima yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan mau ingatkan hari ini adalah, katakan sama-sama poin yang di bawah, tapi gak usah yang tanda kurung aja, saudara. 2, 3. Mari menerima kebenaran, pembentukan dan kemampuan untuk terus berubah serupa dengannya, hidup semakin berdampak dan berguna bagi kemuliaannya. Ayo saudara, saya percaya ini yang Tuhan mau ingatkan sebagai harta terpendam. Semua kita belum dapat semuanya. Semua kita belum dapat semuanya. Mari kita rindu untuk mendapatnya. Nah, poin keduanya saudara, tolong diklik. Disinilah tadi kan saya bilang saudara, salah satu nilai pengajaran, saudara akan ditantang cara pandang saudara. Kalau saudara perhatikan, tadi Tuhan tuh nantang kita. Saudara. Karena gini, diklik apa yang ditantang ya. Saudara, ya tolong selanjutnya. Dunia ngajarin apa saudara? Dunia ngajarin, kita harusnya pengeluaran sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Saudara pasti pernah dapat di sekolah kalau belajar ekonomi. Biarlah keluarin sekecil-kecilnya, untungnya sebesar-besarnya. Tapi firman mengatakan begini, juallah seluruh milik untuk menerima kekekalan dan segala hal yang tidak ternilai harganya dibanding apapun. Dan ini bukan teori. Tuhan pilih Paulus ngomong ayat yang sangat terkenal ini. Ayat yang udah berulang kali saya jelaskan. Paulus bilang apa? Mari kita baca lagi saudara. Sebenarnya kita harus alami ini loh, ikut Tuhan saudara. Kita merasa semua yang kita miliki ini bahkan dibandingkan pengenalan akan Tuhan itu seperti sampah. Mari kita baca saudara. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jangan lupa ya, saya pernah jelaskan, Paulus ini punya yang orang zaman sekarang idam-idamkan. Punya duit yang banyak, Paulus punya. Dia bilang kok, aku udah ngalami yang namanya kelimpahan, kelebihan. Dia punya duit yang banyak, saudara. Paulus punya apa yang orang idam-idamkan. Punya pendidikan yang tinggi dan hebat. Bukan cuma tinggi aja, saudara. Hebat. Dia zaman itu, dia punya guru itu level dunia di zaman tersebut, namanya Gamaliel. Dan yang ketiga, saudara, dia punya jabatan. Minimal levelnya kapten. Ya. Kalau saudara ngerti kepolisian, tapi kepolisian nggak pakai kapten ya. Kalau kapten cuma di ABRI ya. Ya pokoknya kapten itu kan sedikit lagi tuh ya. Habis kapten setahu saya letkol, kolonel terus bintang ya. Betul ya Herre.
2 kali naik lagi dia langsung bintang. Minimal dia kapten, tapi nggak tahu saudara. Mungkin zaman tersebut bukan cuma kaptennya, dia mungkin sudah letnan kolonel saudara. Dia punya bawahan kok, dia bisa bawa kemana-mana untuk hukum orang dan lain sebagainya saudara. Dan menurut sebuah kisah sejarah daripada kehidupan Paulus dikatakan kalau Paulus nggak jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kan kadang-kadang memang terjadi di mana-mana bagian dunia termasuk Indonesia. Gara-gara agama kamu bisa nggak kepilih. Dia harusnya calon gubernur di salah satu provinsi Romawi. Nah saudara harus mengerti Romawi itu negara yang adidaya zaman tersebut. Ya, negara yang super power zaman tersebut. Jadi kalau bisa jadi gubernur salah satu provinsinya luar biasa posisinya. Tapi karena dia bertobat, dia beriman kepada Tuhan, itu langsung terhapus kesempatan untuk itu saudara. Tapi tolong balik lagi kepada ayatnya. Tapi Paulus bilang apa? Dahulu dia merupakan apa saudara? Banyak duit, punya jabatan, pendidikan pintar, dia merasa sebagai apa saudara? Dikatakan dahulu merupakan keuntungan. Tapi sekarang dia bilang kerugian karena Kristus. Saya lihatnya rugi. Bahkan cuman dia bukan lihat rugi ya, dia bilang kalau saya mesti bandingkan kekayaan saya, kehormatan saya, kepintaran saya bandingkan dengan saya kenal Kristus. Saya melihatnya sebagai apa saudara? Sampah. Sampah kan sesuatu yang saudara udah gak mau punya. Bahkan banyak orang Kristen, bukan yang baik itu dianggap sampah. Bahkan masih judi pun dianggap bukan sampah. Celakanya saudara. Masih menyukai perbuatan-perbuatan dosa, semuanya dianggap bukan sampah. Paulus bilang, ini yang baik-baik ini, yang orang lain idamin buat saya kalau dibandingkan dengan Tuhan, dianggap sampah. Nah, sekarang saya masuk kepada poinnya, tolong diklik ya. Saudara, tapi pertama sebelum masuk poinnya saya perlu jelasin nih. Kalau nggak hati-hati ya, ada jual semua milik. Akhirnya orang bilang, makanya keselamatan berbayar. Saudara nggak? Ya. Kita baca kalimat yang kedua, karena sebentar kita akan terima perjamuan kudus ya. Saudara, kenapa Tuhan mau kita ingat terus pengorbanan Yesus? Karena begini saudara, ya. Tolong kalimat kedua kita baca, keselamatan memang, 2, 3. Keselamatan memang mahal harganya, namun sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus, sehingga manusia yang mustahil bisa membayarnya, bisa menerima dengan cuma-cuma. Ini bukan keselamatan. Keselamatan tetap saudara nggak bisa bayar, nggak bisa. Saudara boleh punya harta yang paling banyak di dunia, saudara nggak bisa bayar keselamatan. Tapi, nah ini satu slide sebelum kita akhiri, tolong diklik. Ya, jual segala miliknya. Tuhan kenapa kasih contoh ini? Orang yang pengen dapatkan harta terpendam ini, orang yang mau dapatkan semua yang Tuhan sediakan, dia harus jual segala miliknya. Karena ini berhubungan dengan sebuah pengajaran yang bilang, saudara udah tahu ini. Tuhan bilang apa saudara? Matius 6:21, ini ayatnya udah tulis semua lengkap. 2, 3, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan suruh menjual karena itu nggak bisa dipisahkan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang Tuhan suruh lepas bukan hartanya, Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan bilang kok, langit dan bumi ini aku yang punya. Apapun yang saudara punya, saudara cuma orang dipercayakan. Saudara bukan pemilik loh. Mobil yang saudara punya, Tuhan bilang, gua percayain, jangan macam-macam. Kapan aja Tuhan bisa minta balik sudah. Tapi sebetulnya ya, jual segala miliknya. Yuk kita baca sama-sama yang ditebalin dan digaris. 2, 3. Hal-hal di mana hati kita berada, tetapi menghalangi kita menerima yang Tuhan sediakan untuk membawa kita kepada perubahan seutuhnya, harus dilepas. Ya, ini maksudnya saudara. Kenapa kita tidak menerima semua yang Tuhan sediakan untuk perubahan kita, pertumbuhan kita, terobosan dalam kehidupan kita? Karena yang menghalangi sering-sering itu sebetulnya cuma hal-hal yang masih nempel di hati kita. Dan kita perlu mengerti, ini pelajaran kedua dan pelajaran terakhir. Ya, baca sama-sama, 2, 3. Menerima yang Tuhan sediakan seringkali harus disertai dengan melepaskan hal-hal yang baik, tetapi akan menghambat kita menerima yang benar dan terbaik dari Tuhan.
Jadi hal-hal yang nempel di hati ini yang Tuhan suruh lepas. Bukan hal jahat saudara saja, bukan hal jahat saja. Karena hal jahat kita tahu kok. Ya pastilah kalau saya masih suka nipu, suka dusta, ya, zina, ya udah pasti Tuhan gak berkati saya. Kita udah tahu itu saudara. Tapi seringkali saudara, harta kita, oh iya, kalau dengar khotbah soal memberi aja, pendeta dasar lagi butuh duit, khotbahnya memberi. Padahal Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara gak mungkin memuliakan Tuhan tanpa melibatkan harta, gak mungkin. Makanya janda yang miskin ngerti. Walaupun dia cuma punya 1 peser, uang terakhir yang dia punya, ketika dia datang ibadah, dia berikan semua. Dia bukan mau show off, saudara. Dia bukan mau pamer, makanya Tuhan catat di Alkitab. Karena dia ngerti, muliakan Tuhan dengan harta. Gak mungkin kita gak suka memberikan uang kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan harta. Tapi kadang-kadang nih kita pegang. Ya Tuhan udah mesti bersyukur loh. Ada orang yang memang ngomongnya gak langsung seperti gini. Tuhan tuh mesti bersyukur. Saya mau nambahin jumlah orang Kristen. Tuhan gak butuh. Tuhan bilang kalau kamu gak menyembah aku bisa bangkitkan apa saudara? Batu untuk memuji Tuhan. Tuhan gak butuh tambahan pengikut, enggak. Tanpa pengikut pun dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja dan segala. Jangan pernah berpikir kalau saudara jadi orang Kristen tuh saudara berhutang sama Tuhan. Mungkin ada pendeta-pendeta yang seperti gitu ya. Waduh, rasa aman kalau pengikutnya banyak. Saya enggak penting. Tapi bukan saya enggak kepengen banyak orang diselamatkan. Jangan salah ngerti, saudara. Atau saudara ada karir saudara, kerjaan saudara, usaha saudara. Begitu ada kerjaan sibuk, enggak sempat ibadah. Tapi kerjaan lah yang nguber-nguber. Tapi kalau dibercanda gini, bagaimana kalau Tuhan stop berkat kamu? Jangan gitu dong doanya pendeta. Marah saudara. Tapi gara-gara kerjaan, gara-gara usaha bisa nggak ibadah. Oh, hati-hati. Keluarga adalah hal baik yang Tuhan berikan. Tapi jangan keluarga dewakan. Kadang-kadang dikit-dikit gara-gara alasan anak. Saya nggak katakan saudara bahwa kita nggak boleh peduli sama anak. Tapi kadang-kadang alasannya dicari-cari. Itulah hal-hal yang Tuhan melepaskan. Hal-hal yang baik bukan salah. Tapi seringkali menghambat. Saudara ingat, ya, ini penutup. Gak boleh di hidup kita ada yang dapat posisi sama, apalagi lebih tinggi dari Tuhan. Gak boleh. Semua harus sesudah Tuhan. Tuhan harus nomor 1 di atas semuanya. Tuhan nomor 1 di atas harta kita. Tuhan nomor 1 di atas pasangan kita. Tuhan nomor 1 di atas pekerjaan kita, usaha kita. Saya mau tutup dengan menyimpulkan pelajaran hari ini. Saudara, jadi pelajaran hari ini cuma 2. Tuhan mengajak kita menerima yang Tuhan sediakan karena. Yuk nomor 1 kita baca dulu saudara. 2, 3. Ada banyak yang Tuhan sudah sediakan dan kita butuhkan. Tapi belum kita terima. Mari kita sadar saudara. Hari ini ada banyak yang saudara butuhkan. Yang Tuhan sudah sediakan tapi belum kita terima. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya kita baca sama-sama. 2, 3. Kunci menerimanya adalah melepaskan hal-hal penghalang. Bukan saja yang jahat, tapi juga yang baik. Namun menghambat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi bukan hal yang jahat aja saudara. Yang jahat saudara udah tahu lah mesti dijauhin. Tapi jangan sampai keluarga kita, karir kita, hobi kita saudara. Bisa juga hobi kita saudara. Ya. Atau pelayanan kita. Marta kan ditegur Tuhan karena pelayanan. Karena pelayanan nggak. Saya seneng loh memperhatikan orang-orang miskin ke rumah, tapi nggak punya waktu ibadah. Oh Tuhan nggak tertarik. Saya yakin orang yang sungguh-sungguh mencintai orang-orang yang berkekurangan, dia juga cinta Tuhan yang memberkati, dia bisa memberkati orang-orang yang berkekurangan. Amin. Yuk hari ini pastikan saudara, apalagi sebentar kita mau terima perjamuan kudus ya. Semua sudah terima saudara. Ingat, kita menerima ini untuk kembali diingatkan ada harga yang Tuhan bayar. Dan harga yang Tuhan bayar, saudara, itu bukan cuma untuk keselamatan. Tapi untuk segala hal yang saudara perlukan. Pemain musik boleh tolong kembali, berubah serupa Kristus.